suaminya bekerja di bank konvensional sebagai akuntan, apakah gajinya itu berasal dari hasil riba dan haram? Berdasarkan sabda Nabi, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akilar riba wa mukilahu wa katibahu wa syahidaihi wa qala hum sawaun. Rawahu Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat pemakan riba, yang memberi makan riba, penulisnya, dan dua orang saksinya, dan beliau bersabda, mereka itu adalah sama. Mohon pada Allah ya, usahakan hijrah secara bertahap, berproses pelan-pelan, secara bertahap. Yakin dengan Allah, Allah akan tunjukkan jalan. Akuntan ini kan berarti sing ngitung-ngitung, iya. Akuntan ini yang apa? Mencatat dan menghitung. Ya, mencatat dan menghitung. Jadi mencatat transaksi ribawi, kemudian menghitung, oh ini layak dicairkan, ini tidak, gitu. Ya. Ya. Neraca keuangan. Ini warga MTA ya. Kalau masih ada yang di situ, segera berproses hijrah ya. Hijrah secara bertahap. Nah, nanti bagaimana kebutuhan keluarga, makan minumnya, Allah yang kasih sudah. Allah akan tunjukkan jalan. Memang di awal tampak sangat sulit. Bagaimana caranya? Kenapa? Karena sudah berada di zona nyaman. Sudah berada di zona nyaman. Nyaman sehingga setiap bulan dapat gaji untuk makan satu keluarga, untuk bayar sekolah. Nah ini nanti kalau keluar dari situ, makannya dari mana? Minumnya dari mana? Bayar sekolahnya dari mana? Dari Allah sudah. Caranya bagaimana? Biar Allah yang tunjukkan jalan. Kewajiban kita itu meninggalkan riba. Kalau itu sudah dipenuhi, maka Allah akan tunjukkan jalan. Kita hanya diminta oleh Allah berhenti, jauhi riba. Allah yang akan tunjukkan jalan, tunjukkan caranya. Mungkin saat ini belum terpikir oleh kita bagaimana caranya, karena masih ada ketakutan kita untuk meninggalkan riba. Kita masih ketakutan. Wah, engko gek, engko manganmu piye, bayar SPP-ne piye. Itu kan kita masih ketakutan. Maka Allah belum tunjukkan jalannya. Tapi jika bismillah, saya hijrah dari riba karena Allah, yakin betul dengan janji Allah. Meski saat ini tidak bisa kita nalar, tidak bisa kita logika, hanya bisa kita yakini janji-janji Allah itu. Suatu hari nanti Allah akan buktikan pada kita bahwa janjinya Allah pasti benar. Maka mengukur janji Allah, meyakini janji Allah, jangan diukur dengan logika kita manusia. Ora gaduk pikiran kita, nggak gaduk. Matematikanya Allah jangan diukur dengan matematika manusia. Matematika manusia tidak akan bisa menjangkau matematikanya Allah. Yakini janji Allah itu. Dulu ketika perang Badar, umat Islam hanya sekitar 300-an, orang kafir ribuan, bersenjataan lengkap. Kalau menghitung dengan matematika manusia, wis mesti kalah. 300 musuh ribuan dengan senjata lengkap, sedangkan yang 300 senjata ala kadarnya. Ketika ngitung dengan matematika manusia, wis mesti kalah. Maka muncullah Abdullah bin Ubay bin Salul, karena menilai dengan matematika manusia, wis mesti kalah. Lah kono lu deloken, lihat sana ribuan, senjatanya canggih-canggih, kuda-kuda perangnya pilihan.
lawai dewi seperti ini, senjata biasa, kuda perang aja ya ala kadarnya. Bagaimana kita mau menang? Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah. Tapi yang 300 tadi yakin betul dengan janji Allah, tidak mendasarkan dengan matematika manusia, tetapi dia yakin dengan janji Allah. Kalau matematika manusia tidak gaduh untuk menghitung matematika Allah selamanya toh, nggak akan pernah sampai matematika menungso kok nyenggol matematikanya Gusti Allah, itu nggak akan sampai. Tetapi kalau yakin betul dengan penuh keimanan pada Allah, Allah akan tunjukkan jalan. Allah akan tunjukkan jalan. Abdurrahman bin Auf, orang yang sangat kaya raya, ikut hijrah dengan Nabi ke Madinah, tinggalkan semua harta kekayaan, menjadi orang yang sangat miskin di Madinah. Tapi dia yakin betul pada Allah, yakin betul pada janji Allah. Allah tunjukkan jalan. Maka berproses secara perlahan, secara bertahap, hijrah menuju tempat pekerjaan yang memang ada ridho dari Allah di situ, sehingga semakin berkah ya. Syaratnya satu, yakin dengan Allah. Kemudian keyakinan itu ikuti dengan ikhtiar insani. Kemudian tawakal kepada Allah. Ini kuncinya. Tawakal ini yang sulit kita lakukan. Tawakal. Padahal buah dari tawakal itu luar biasa. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah akan selesaikan semua urusan. Allah akan cukupi dia. Innallaha balighu amri. Allah itu pasti akan melaksanakan apa yang sudah dijanjikan. Coba diingat ayatnya biar kita semakin yakin dengan Allah. Jangan takut meninggalkan riba, jangan takut meninggalkan kemaksiatan, takut piye. Raihlah berkah dari Allah. Raih berkah dari Allah. Fokus kita berkah, keberkahan dari Allah. Surat At-Tolak, surat ke-65 ayat 2 dan 3. Fa'idha balagna ajalahunna fa'amsikuhunna bima'rufin aw fariquhunna bima'rufin wa ashhidu zawai adlim minkum wa aqimus syahadata lillah dzalikum yu'adu bihi man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa man yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh innallaha balighu amrih qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Apabila mereka telah mendekati akhir iddahnya, maka rujukilah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik, dan persaksikanlah dengan 2 orang saksi yang adil di antara kamu, dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. Demikianlah diberi pengajaran dengan itu orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangkanya. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang dikehendakinya. Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu. Nah, ini kan janji Allah. Allah yang ngendika, Allah yang berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Barang siapa bertakwa kepada Allah, pasti Allah akan berikan makhraj, jalan keluar dari setiap permasalahan. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib,
Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan beri rezeki dari arah yang tidak bisa dia sangka. Artinya min haitsu la yahtasib itu di luar jangkauan nalar manusia, di luar matematika manusia, itu min haitsu la yahtasib. Syaratnya bertakwa. Kemudian wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, menyerahkan urusannya kepada Allah, dia hanya menjalankan perintah Allah. Allah perintahkan tinggalkan riba, dia ikhtiar insani untuk meninggalkan riba. Kemudian sesudah semaksimalnya meninggalkan riba, kemudian dia serahkan urusannya kepada Allah, maka fahuwa hasbuh, Allah akan beri kecukupan padanya. Innallaha balighu amrih, sesungguhnya Allah pasti melaksanakan urusan yang dikehendakinya. Allah pasti melaksanakan janji yang sudah ditetapkan. Kalau Allah sudah berjanji pasti memberi kecukupan bagi orang-orang yang meninggalkan riba, pasti Allah akan beri kecukupan itu, pasti akan terlaksana. Ini Allah yang mengatakan, qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu. Ketentuan orang yang beriman makan minum dengan cara yang halal dan thayyib. Itu ketentuan bagi orang yang beriman. Maka orang yang beriman jangan kepengin makan minum berpakaian dari cara yang haram. Itu bukan ketentuan untuk kita. Yang beriman itu makan minum dengan cara yang baik, kenal halal, kenal haram. Kemudian masing-masing orang sudah ada kadar rezekinya sendiri dari Allah, tetapi semuanya tempuh dengan cara halal dan thayyib. Ketentuan kita itu ketentuan mencari yang halal dan thayyib. Maka jangan kepingin dengan orang-orang yang hasilnya banyak namun dengan cara yang tidak halal, dengan cara yang tidak thayyib. Bismillah, yakin pada Allah, secara bertahap, berproses. Allah akan berikan tempat pekerjaan yang insya Allah lebih baik, dengan catatan tawakal kepada Allah. Ya, ada lagi.